Rekan saya, Dr. Aditha Satria, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Dan saya sendiri, Sabita Yontan Esket, sebagai moderator dalam kegiatan Herhal Talk ini. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan dokter kita. Nah, ini kurikulum vitae dari beliau. Jadi CV-nya beliau pendidikan S1 di FK UNIJ Jember pada tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan PPDS-nya di FK Unibro Malang. Dan Masya Allah, beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan yang diantaranya Minds dari beliau, salah satunya Young Investigator Award 25th ASMIHA tahun 2016. Kemudian oral presentation di Bangkok pada tahun 2018. Beliau juga aktif dalam organisasi, dan diantaranya beliau sempat menjadi presiden BEM FK UNIJ pada tahun 2009. Kemudian ketua forum komunikasi dokter muda RSD Dr. Subandi Jember pada tahun 2010. Dan beliau juga merupakan Chief of Chief Keluarga Asisten Kardiologi Universitas Brawijaya 2019, dan beliau juga merupakan anggota YSMKI pada tahun 2007 sampai 2009. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengajukan beberapa pertanyaan dan insya Allah akan dijawab pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan rekan saya, saudari Ita dari Makassar, tentang beberapa topik tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya telah didata dan dikelompokkan beberapa pertanyaan yang masuk melalui Instagram teman-teman semuanya. Saya akan berusaha menjawab satu persatu. Nanti silahkan teman-teman bisa komen ya di kolom komentar apabila ternyata ada penjelasan yang kurang atau mungkin ada update yang terbaru. Silahkan kita saling sharing di forum ini. Jadi pertanyaan yang pertama dari Ana_Fitri09. Misalnya seseorang menderita penyakit jantung, apakah orang tersebut lebih mudah terkena penyakit COVID-19? Jadi ini topik yang lagi in sekarang ya. Jadi kita tahu bersama bahwa pasien-pasien dengan komorbid antara lain penyakit jantung pembuluh darah, penyakit diabetes, atau penyakit paru kronis lainnya itu memang lebih mudah terkena COVID-19. Tapi jangan lupa kalau teman-teman cukup update gitu ya di dunia media sosial, kita sempat lihat bahwa ternyata pasien-pasien yang tanpa komorbid pun persentasenya hampir sama dengan pasien-pasien dengan komorbid. Jadi pada prinsipnya memang COVID-19 ini sekarang bukan lagi punya pasien-pasien yang mempunyai komorbid, tapi pada orang sehat, pada orang yang kelihatannya normal, itu juga bisa terjadi COVID-19. Pertanyaan yang kedua, permisi dokter, pertanyaan dari saudara Ansar Saud. Satu dosen farmasi Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk Bapak yang telah menitipkan pertanyaan ini kepada saya. Jadi ini terkait dengan COVID-19, tentang pandemi yang saat ini lagi viralnya dibicarakan di negara kita. Nah, COVID kan menyerang paru-paru, pasti akan berpengaruh ke jantung juga akhirnya, walaupun tidak secara langsung dok. Bagaimana sebenarnya dok akibat dari COVID-19 ini ke jantung dok? Apakah pengaruh obat-obat yang digunakan untuk COVID terhadap fungsi jantung kita? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih Pak. Bagaimana sebenarnya akibat COVID ke jantung? Kemudian yang kedua, bagaimana bisa COVID ini menyerang organ? Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah baca ya sebelumnya. Jadi COVID ini masuk ke dalam host atau inang melalui membran sel yang namanya S2, di mana S2 ini terdapat pada beberapa permukaan organ. Salah satunya memang jantung, namun dia juga bisa didapatkan pada paru-paru,
ginjal dan usus. Namun memang yang terbanyak ditemukan itu terdapat pada membran sel di paru-paru, sehingga memang terbanyak manifestasi klinis dari COVID-19 ini adalah paru-paru. Bagaimana S2 ini bisa menyebabkan penyakit jantung? Jadi kita tahu bahwa S2 ini adalah reseptor yang dimasukin COVID dan dia sifatnya kompetitif dengan enzim ACE, di mana enzim ACE nanti ini akan mengurangi jumlah angiotensin 2 sehingga meningkatkan angiotensin 1 dan 7 yang sifatnya sebagai vasodilator, sehingga enzim S dan S2 bekerja secara berlawanan pada prinsipnya. Nah, di jantung sendiri yang banyak terjadi pada penyakit COVID yang bermanifestasi pada penyakit jantung pembuluh darah, antara lain yang pertama terjadinya cardiomyocyte injury. Jadi SARS-CoV-2 ini masuk melalui cardiomyocyte melalui S2. Kemudian yang kedua ditemukan juga terjadinya inflamasi perikard dengan manifestasi klinis perikardial edema, kemudian efusi perikard. Kemudian bisa juga didapatkan dengan manifestasi microvascular ischemia. Jadi bisa menyebabkan juga iskemia miokard. Kemudian yang pada proses kronis di sini saya dapat baca, jadi jurnal dari NIJM ya. Jadi dia menyebabkan terjadinya gap junction dysfunction. Akibatnya apa? Akibatnya COVID-19 ini juga bisa mengindus terjadinya aritmia. Oleh karena itu kita juga bisa dapatkan beberapa pasien COVID-19 dengan manifestasi klinis berupa aritmia. Kemudian bisa juga menimbulkan non-ischemic scar pada jangka panjang, sehingga non-ischemic scar ini juga sama prinsipnya, dia bisa menjadi substrat terjadinya aritmia pada miokard. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ayura Amalia. Penasaran dok sama CHF dan AHF? Seperti ini penjelasan. CHF dan AHF itu berbeda dari terminologinya. Jadi kalau AHF itu adalah acute heart failure, sedangkan CHF adalah congestive heart failure, sehingga kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Kalau kita bicara AHF, kita melihat dari onset terjadinya heart failure. Sedangkan kalau kita bicara tentang CHF, congestive heart failure, maka kita melihat dari kondisi hemodinamiknya. Namun apapun itu, yang terpenting ketika kita membahas heart failure adalah bagaimana pasien bisa ditangani berdasarkan kelas hemodinamiknya. Jadi yang lebih penting teman-teman menguasai tentang yang namanya Forrester Classification, di mana Forrester Classification itu membagi heart failure berdasarkan 4 spektrum klinis pasien. Apakah dia dalam kondisi warm and cold, atau dia dalam kondisi wet and cold, dry and cold, atau dia wet and cold. Jadi itu yang lebih penting dalam menangani heart failure. Mungkin butuh satu sesi khusus ya untuk kita membahas tentang heart failure ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Regi Tindah CZ. Wah, mau tanya dok, berapa penurunan tekanan darah yang diharapkan dengan modifikasi gaya hidup? Terima kasih dok. Jadi saya menjawab ini berdasarkan ESC Guideline tentang hypertension ya, 2018. Jadi menurunkan tekanan darah, kalau dulunya kita kan sering pakai GNC classification. Namun di ESC yang terbaru ini, dia menyebutkan menentukan penurunan tekanan darah, variabel lainnya adalah apakah ada penyakit penyerta lain. Yang pertama adalah diabetes, kemudian yang kedua adalah penyakit ginjal, yang kedua apakah ada atau tidaknya cardiovascular event. Pada prinsipnya tekanan darah semakin bertambahnya usia memang semakin tinggi, tapi yang direkomendasikan adalah di bawah 130 mm/Hg dan diastole di bawah 80 mm/Hg. Pertanyaan selanjutnya dari Risma Mulka Tabedok. Sebenarnya saya bingung ya, Tabedok ini bahasa Makassar mungkin ya. Mau tanya, bagaimana cara bedain gejala sesak yang disebabkan oleh penyakit paru dengan gejala sesak yang disebabkan oleh penyakit jantung? Ya, secara klinis, apalagi kita bekerja di IR, itu sulit membedakan. Namun saya punya trik untuk membedakannya. Yang pertama adalah dengan perubahan posisi. Biasanya
sesak yang disebabkan oleh penyakit jantung, dia akan lebih membaik dengan posisi lean forward. Kemudian yang kedua, penyakit jantung sesaknya biasanya dipresipitasi atau diperberat dengan aktivitas, sedangkan penyakit paru tidak. Namun untuk lebih dalamnya, bagaimana mendiferensiasi antara sesak dari penyakit jantung dan penyakit paru, itu dibutuhkan pemeriksaan penunjang. Yang paling mudah kita gunakan pada saat kerja di unit emergency adalah itu tadi, anamnesa. Anamnesa apakah dia dipresipita dengan aktivitas atau tidak. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Makfiro _R04. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa penyebab seseorang bisa terkena serangan jantung mendadak di usia muda? Apa dok yang biasanya yang menyebabkan serangan jantung tapi usianya masih muda dok? Bagaimana nih dokter? Ya, jadi kita tahu serangan jantung, kalau teman-teman perhatikan itu sekarang tidak lagi punya orang tua ya. Beberapa mungkin di berita banyak ya, ada pasien muda gitu ya, sehat, tidak merokok, kemudian tidak punya hipertensi, tidak punya diabetes, tidak ada komorbid, tapi kena serangan jantung. Jadi yang disebut serangan jantung itu sebenarnya memang yang populer adalah chest pain milik dari acute coronary syndrome. Namun teman-teman harus tahu bahwa ada serangan-serangan jantung lain, yaitu salah satunya yang paling mengancam jiwa adalah kelainan channelopathies. Salah satunya adalah Brugada syndrome. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan pada pasien Brugada syndrome gitu ya, mungkin secara klinis dia tidak ada keluhan, komorbid juga tidak ada. Namun apabila kita lakukan pemeriksaan evaluasi rekaman jantung, kemudian dilanjutkan dengan studi elektrofisiologi, di situ kita bisa temukan bahwa orang ini memiliki sindrom Brugada atau channelopathy yang lain. Pertanyaan selanjutnya, sama ya, dari Nurul Fadilah .a.l. Penasaran sama CHF dan AHF, ditunggu dok penjelasannya. Ya, jadi sama ya dengan tadi bahwa pengklasifikasian heart failure itu banyak sekali. Mulai dari ada yang mengklasifikasikan berdasarkan sisinya, left heart failure dan right heart failure. Ada yang mengklasifikasikannya berdasarkan onsetnya, acute atau chronic heart failure. Yang paling penting dalam membahas heart failure adalah, saya ulangi lagi, bagaimana kita menata laksana pasien berdasarkan hemodinamiknya atau menggunakan Forrester classification. Di situ kita bisa menentukan obatnya apa. Tidak semua acute heart failure, tidak semua ALO itu obatnya adalah diuretik atau furosemide. Jadi itu penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Andi.Rijal _20. Pada usia 20 tahun. Ya, seumuran saya dok, 20 tahun. Nah, perlukah kita khawatir soal kesehatan jantung kita untuk kemudian dok, ya ini usia 20 tahun. Kemudian ada kakek neneknya yang riwayat serangan jantung pada usia 60 tahun dok. Nah, apakah dia ini harus mewaspadai akan mengalami hal yang sama dok? Terima kasih dok, mohon penjelasannya. Apakah saya akan mengalami hal yang sama? Untuk pertanyaan pertama, perlu. Jadi kita ketahui bersama bahwa jantung dan pembuluh darah itu sudah menjadi concern bagi masyarakat secara umum. Mereka sudah tahu bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu bukan terjadi instan, 1 bulan, 1 tahun, enggak, tapi terjadinya puluhan tahun. Sehingga yang paling penting adalah primary prevention, primordial prevensi dari kita yang saat ini masih sehat itu sangat penting. Karena kalau kita membahas konteksnya tentang penyakit jantung koroner ya, bahwa yang namanya plak aterosklerosis itu sudah muncul sejak dekade kedua dan ketiga. Jadi teman-teman yang masih sehat usia 20-30 penting menjaga yang pertama, aktivitas fisik 3-5 kali seminggu, minimal 20 kali dalam satu sesi. Yang kedua, diusahakan konsumsi garam maksimal 2,5 gram sehari. Kemudian yang ketiga, kurangi stres dan konsumsi makanan-makanan dari karbohidrat yang tak jenuh. Jadi saya rasa penting bagi kita yang masih muda ini untuk mulai konsep tentang kasus-kasus jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, kalau kakek nenek serangan jantung usia 60-an, apakah saya mengalami hal yang sama? Jadi
ada salah satu faktor risiko dalam penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu first family degree of cardiac disease. Jadi disebutkan di situ apabila di atas usia 50, di bawah usia 55 tahun ada first family degree kita yang memiliki riwayat sakit jantung dan pembuluh darah, maka kita juga akan berisiko untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Pertanyaan selanjutnya dari Reski Nasria, apakah rutin berolahraga dapat mengurangi resiko penyakit jantung? Secara ada beberapa orang saat sedang berolahraga terkena serangan jantung. Itu bagaimana ya dok? Ya, jadi dalam membahas ini kita tidak bisa tidak ada satu faktor risiko tunggal yang menyebabkan ataupun menginjus penyakit jantung. Jadi semua saling terkait, mulai dari kebiasaan rutin berolahraga, kemampuan kita mengelola stres dengan baik, kemudian kita menjaga diri kita dari penyakit-penyakit degeneratif seperti hypertension, diabetes, penyakit cerebrovascular disease. Jadi tidak ada satu faktor yang berdiri sendiri. Jadi kita harus menjaga semua poin itu. Sedangkan untuk pertanyaan ini, apakah secara ada beberapa orang yang saat olahraga terkena serangan jantung? Iya, betul juga. Jadi memang ketika kita berolahraga, khususnya yang kompetitif gitu ya, itu cardiac output meningkat melebihi kondisi normal. Itu memang berisiko. Sehingga yang disarankan olahraga yang bagaimana sih yang menjaga kebugaran jantung itu olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi dia olahraga yang sifatnya continuous dan bukan olahraga yang kompetitif. Maksudnya olahraga yang kompetitif itu olahraga yang menurut kita untuk berkompetisi dengan yang lain gitu ya. Pertandingan misalkan, event pertandingan futsal, bola, atau basket atau apapun. Intinya prinsipnya olahraga yang sifatnya aerobik dan non kompetitif. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari putri.azzhr, apa saja diagnosis banding dari nyeri dada? Apakah harus periksa langsung dokter spesialis jantung juga dari nyeri dada? Ya. Jadi saya bahas langsung tentang nyeri dada yang spesifik tentang di kardiak. Itu adalah yang pertama, apabila durasinya nyeri yang lebih dari 20 menit. Kemudian dia diinjus atau dipicu oleh aktivitas. Kemudian yang ketiga, dia tidak berkurang dengan istirahat atau pemberian nitrat. Selain itu, bisa dibilang kemungkinan nyeri dadanya atipikal atau bahkan non-anginal pain. Bisa jadi sebabnya dari kardiak. Apa saja? Banyak. Mulai dari GGRD yang paling sering ya. Banyak orang sakit lambung diduga sakit jantung. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bisa screening. Yang berbahaya adalah kalau orang itu ternyata sakit jantung atau ternyata diduga sakit lambung. Nah itu yang berbahaya. Sehingga saran saya memang ketika ada keluhan nyeri dada, lebih baik kita suzon dulu. Lebih baik kita berpikir yang terburuk. Jangan-jangan sakit jantung gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Zakiri Drus. Keluhan dada terasa panas dan nyeri ulu hati sampai ke belakang, biasanya sebelah kiri, dan sering bersendawa. Apakah itu mengarah ke penyakit jantung, dokter? Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan, dokter? Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi ada 3 kriteria di mana itu sangat khas menunjukkan adanya penyakit jantung, dalam hal ini penyakit jantung koroner. Namun tak terlepas kemungkinan kita harus hati-hati bahwa ada loh yang nggak nyeri dada, ada loh yang nggak bersendawa, ada loh yang nggak sesak sekalipun, tapi ternyata dia penyakit jantung. Artinya kita harus mengenali faktor-faktor risiko apa yang mendekatkan seseorang terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, gitu ya. Yang pertama yang jelas sedentary lifestyle. Jadi orang yang punya faktor risiko perokok, diabetes, apalagi ya, hipertensi, penyakit ginjal, ataupun terbukti pernah kena penyakit jantung pembuluh darah. Kemudian lansia yang di atas usia 50 tahun, khususnya pada wanita setelah menopause atau laki-laki di atas usia 50 tahun. Itu sebaiknya medical check up dokter spesialis jantung. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ilham Syam. Nah, pertanyaan, apakah tangan dan kaki yang sering berkeringat ada kaitannya dengan penyakit jantung? Syukron. Terima kasih saudara Ilham. Pernah saya bahas di
vlog saya di channel YouTube sebelumnya. Jadi mitos atau fakta, keringat dingin atau tangan basah apakah itu penyakit jantung? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada hubungannya antara tangan dan kaki sering berkeringat dengan penyakit jantung. Namun harus disertai dengan adanya keluhan atau faktor resiko lain dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang medical check up. Karena kita tidak bisa mendasarkan sesuatu hanya dari satu spektrum keluhan tangan kaki berkeringat. Pertanyaan Valenti dan Febriani, tanya dong dokter, emang bener ya kalau sering berdebar tanda awal penyakit jantung? Kan ngeri-ngeri sedar juga tuh dok, kalau deg-degan gitu langsung dikatain jantung. Padahal kan dekat gebetan juga bikin deg-degan ya. Nah, udah dijawab ya. Jadi sering berdebar ya bagaimana sih yang tanda-tanda awal penyakit jantung? Jadi sering berdebar jawabannya sebenarnya sama ya. Sering berdebar yang disertai dengan faktor risiko, atau sering berdebar yang disertai dengan keluhan tipikal dari penyakit jantung yang lainnya. Karena ketika kondisi kita nervous, deg-degan gitu ya, kita lagi cemas, tunggu ujian gitu ya, deketin gebetan ya pasti berdebar. Saya juga begitu. Jadi tidak bisa kita mendasarkan sesuatu hanya dari keluhan berdebar-debar. Kalau berdebar-debarnya terus-menerus gitu ya, apalagi kita ada faktor risiko, saran saya memang langsung segera periksa ke dokter jantung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Daizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, izin bertanya terkait kejadian di masyarakat yang pernah terjadi. Apakah ada pengaruh ketika seorang punya kebiasaan untuk olahraga berat untuk menurunkan berat badan, kemudian jatuh tiba-tiba asistol? Dua hal yang berbeda ya. Jadi bisa saling menyebabkan, bisa enggak. Tapi sebenarnya itu tidak berhubungan. Jadi rutin olahraga berat yang tidak bagus adalah olahraga yang kompetitif sekali lagi. Jadi sarannya olahragalah yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan, gitu ya. Itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar olahraga untuk fungsi estetik, gitu ya. Kemudian apakah jantung tiba-tiba asistol saat tidur? Saya rasa ini nggak ada hubungannya secara langsung ya. Jadi banyak hal yang disebabkan asistol itu banyak hal. Mulai dari serangan jantung berupa acute coronary syndrome bisa, kemudian Brugada syndrome juga bisa. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak bisa dari sekedar analisa begitu saja. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Nursan, pertanyaannya menarik ya. By the way, mau nanya dok, kalau orang sering nyeri dada tertusuk tapi nyeri dada nggak menjalar, nyerinya biasa sebelah kanan, biasa sebelah kiri, kemudian memberat dengan perubahan posisi, membaik dengan hiperventilasi. Nah, sebetulnya yang ditanyakan saudara Nursan ini adalah ciri khas nyeri dada yang bukan dari kardiak. Jadi nyeri dada karena kardiak mostly tidak berubah dengan posisi, tidak berkurang dengan hiperventilasi. Jadi nyeri dadanya tiga hal tadi. Yang pertama, seperti constricting chest discomfort seperti ditindih. Kemudian dia berat dengan exercise, diperingan dengan istirahat, berkurang dengan pemberian nitrat. Nah, nyeri dada yang seperti itu yang tipikal untuk penyakit jantung koroner. Kemudian Hesti Purnamasari. Terkait mitos nih dok yang sering didengar, jadi banyak yang beranggapan nih dok usia muda itu besar kemungkinan sangat beresiko terkena serangan jantung. Apakah memang hal ini fakta dokter atau mitos? Bagaimana nih dok tanggapan dokter terhadap anggapan tersebut? Jadi usia muda itu beresiko terkena serangan jantung. Fakta atau mitos? Silakan dokter jelaskan. Apakah itu fakta atau hanya mitos saja? Fakta atau mitos? Sangat kasual, sangat ini ya, kasuistik ya, Mbak Hesti Purnamasari. Kita tidak bisa mengangkat satu topik untuk kita generalisasikan gitu ya. Usia muda serangan jantung, enggak, kita harus lihat dari kasus per kasus. Ada orang usia muda yang ternyata penyakit jantung koronernya tidak ada, jantungnya normal, tapi kelihatannya aritmia, bisa serangan jantung pada usia muda. Ada orang usia tua yang ternyata lifestyle-nya bagus, kemudian tidak ada diabetes, tidak ada komorbid, belum tentu juga dia serangan jantungnya karena acute coronary syndrome. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat kasus per kasus gitu ya. Kalau memang ada kecurigaan berupa faktor risiko atau keluhan yang sangat mengganggu,
saran saya memang segera diperiksakan ke dokter spesialis jantung. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Amanda kali 21. Permisi, saya ingin bertanya apabila ada pasien dengan hipertensi dan dislipidemia pernah didiagnosa PJK dengan indikasi PCI tapi menolak. Sekarang pasien mengeluh nyeri somatik di daerah epigastrium tembus belakang. Kira-kira kapan kita mencurigai nyeri somatik sebagai nyeri kardiogenik? Maksudnya kapan kita mencurigai nyeri yang berasal dari jantung gitu ya? Oke, kita bahas dari kalimat yang pertama ya. Kalau pasien sudah pernah didiagnosa PJK dan dia diindikasikan PCI, berarti kemungkinan memang pernah terjadi oklusi atau sumbatan pembuluh darah di masa lampau. Entah itu berupa acute coronary syndrome atau chronic coronary syndrome yang simptomatik, yang mengalami gejala. Sehingga pada orang yang seperti ini berarti kita sudah tahu kalau dia ada faktor risiko. Sehingga walaupun dia tidak ada nyeri dada yang tipikal seperti yang saya sebutkan di menit-menit sebelumnya, tetap dia harus kita curigai sebagai nyeri yang berasal dari jantung. Jadi khusus untuk pasien yang Amanda kali tanyakan ini, sebaiknya memang kita harus curiga dulu kalau dia nyeri yang berasal dari jantung, karena dia sudah dari riwayat PJK, kemudian ada indikasi PCI tapi menolak. Pertanyaan selanjutnya sangat menarik ya, dari saudari Risma Karisma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemasangan VHN pada pasien hidrosefalus. Jika pemasangan sebelumnya yakni VPSHAN namun mengalami infeksi sehingga meski dipindahkan VHN, nah apakah peluang untuk terjadinya infeksi kembali dok? Itu ada infeksi pada jantungnya dok, itu ada setelah pemindahan metode VHN ini dok. Nah, mengingat pasca bedahnya beberapa bulan kemudian gejala demam yang terus naik turun, hilang timbul, namun hampir muncul setiap hari dok dalam seminggu. Dan kapan sih dok kiranya pasien yang telah dipasang VHN ini melanjutkan konsultasi ke kardiologis? Gejala apa yang dimungkinkan dok bisa menjadi suatu alarm, suatu pertanda bagi pasien untuk segera konsultasi ke kardiologis? Tolong penjelasannya dokter, terima kasih. Pasien VHN dok pada hidrosefalus sebelumnya VPSHAN, namun infeksi sehingga harus di-replace menjadi VHN. Sangat berhubungan dan sangat masuk akal untuk terjadinya infeksi sekunder pada kardiak. Kita tahu bahwa pada VHN itu dari distal kateternya ada pada atrium gitu ya. Jadi terlebih ada keluhan demam. Jadi kita tidak salah kalau curiga pasien ini ada kemungkinan terjadinya infektif endokarditis. Untuk selanjutnya apabila kita curiga pasien ini menderita infektif endokarditis, kita harus kita harus masukkan dia ke kriteria mayor dan minor dari DUK ya. Apakah dia ada demam, minornya apakah dia ada demam, ada atralia, kemudian ada temuan vaskuler gitu ya. Mayornya kita harus temukan apakah ada kultur bakteri yang menunjukkan positif terjadinya IE atau temuan positif pada imaging, dalam hal ini pemeriksaan echo atau pemeriksaan MRI. Kemudian kapan bisa menjadi alarm? Saya rasa clue ya dokter sebutkan ini sudah jadi alarm ya dok. Jadi udah ada demam disertai dengan riwayat prosedur yang melibatkan pembuluh darah, itu tidak ada salahnya kalau kita curiga ada infeksi sekunder ke jantung dan pembuluh darah, terlebih dia disertai dengan keluhan di kardiak gitu ya, yang khas kardiak seperti sesak nafas, yang dipresipitas aktivitas dan seterusnya. Kemudian apakah betul dari NR Syakira? Assalamualaikum dokter, apakah betul bayi rentan penyakit jantung bawaan ketika ibunya terinfeksi rubella saat hamil? Ya sangat gitu ya. Oleh karena itu ada screening TORCH untuk ibu hamil. Jadi untuk pasien khususnya di trimester pertama dari kehamilan itu sangat rentan untuk terjadinya saat pembentukan organ, itu sangat rentan terjadinya penyakit jantung bawaan apabila tidak ditata laksana. Oleh karena itu sarannya sebelum teman-teman yang berencana hamil, sarannya memang harus screening TORCH gitu ya, screening kesehatan jantung agar supaya kehamilannya berlangsung lancar, bayinya juga sehat. Pertanyaan selanjutnya
dari bct_kijong_04. Assalamualaikum dok, saya ingin bertanya, apa perbedaan serangan jantung dan gagal jantung? Apakah sama atau bagaimana? Berbeda. Jadi serangan jantung itu adalah eventnya, sedangkan gagal jantung itu adalah dampak. Gagal jantung sering menjadi dampak dari semua spektrum penyakit jantung, di mana kita kembali ke prinsip bahwa fungsi jantung adalah memompa darah. Kalau kiri di seluruh tubuh, kanan itu memompa ke sirkulasi paru. Jadi pada prinsipnya adalah hampir semua perjalanan akhir dari sakit jantung, entah itu penyakit jantung koroner, entah itu penyakit gagal jantung itu sendiri gitu ya, entah itu penyakit tentang aritmia, kebanyakan muncul terjadinya gagal jantung. Serangan jantung itu eventnya, apakah dia terjadi acute coronary event atau left restricting arrhythmia, itu yang menyebabkan nantinya terjadi gagal jantung atau sudden cardiac death. Kemudian dari Yudo Tandu. Jadi dokter, banyak yang beredar di masyarakat awam tentang anggapan telapak tangan yang berkeringat dan basah. Wah, telapak tangannya yang sering basah, yang berkeringat, apakah itu merupakan tanda-tanda dari penyakit jantung, dokter? Nah, apakah itu fakta atau mitos? Akan dijawab oleh... Bisa lihat vlog saya sebelumnya ya, tadi juga sudah sempat saya jawab. Jadi itu cuma mitos, Mas Yudo Tandu. Dari Anugerah Tendri Jagertolande, apakah semua orang DRA pada anak akan mengalami jenuh rematik pada saat dewasa? Bila tidak, bagaimana cara deteksi dini sehingga prognosis lebih baik? Ya, jadi bicara tentang demam rematik akut, kita bicara tentang apakah demam rematik akut ini terjadinya baru, ataukah dia sudah pernah kemudian terjangkit lagi, ataukah dia suatu demam rematik akut pada masa lampau yang mungkin tidak bergejala. Itu sangat menentukan. Sekarang kita bicara tentang akut rheumatic fever ya, atau dia baru terinfeksi. Jadi pasien ini pernah memiliki riwayat, misalkan paling sering adalah saluran infeksi saluran nafas atas ya, faringitis yang disebabkan oleh grup A gas infection ya, grup A Streptococcus pneumonia grup A. Jadi biasanya timing onset infeksinya adalah 1 bulan. Kemudian apabila dia ditinggalkan tidak diinfeksi, maka dia bisa menjadi berkembang menjadi infeksi sekunder jantung, merusak leaflet dari katup sampai kordanya, yang pada masa lampau dia akan menjadi rheumatic heart disease. Jadi rheumatic heart disease itu adalah cikal bakalnya adalah dulunya pernah ARF. Atau spektrum yang kedua, dia sudah diobati, sembuh, kemudian terjadi yang namanya rema reaktivasi. Biasanya kita pada anamnesis kita bisa dapatkan ada riwayat acute rheumatic fever pada 4 minggu sebelumnya. Kriteria apa yang kita gunakan untuk pendiagnosa? Teman-teman bisa googling, kriterianya adalah Jones kriteria. Saya rasa udah banyak dan teman-teman sudah pasti pernah baca. Kemudian kalau RHD itu kriterianya beda. Kalau RHD kita kriterianya based on echocardiogram. Salah satu yang sering digunakan adalah kriteria dari World Heart Federation. Apakah dia ada vegetasi pada katup, kemudian apakah ada fibrosis pada katup, apakah ada komisural thickening pada katup, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya, dok? Untuk secondary prevention pada pasien yang sudah terbukti mengalami karditis, ada keterlibatan katup, dia harus mendapatkan antibiotik selama 10 tahun sejak serangan pertama, atau kalau dia kenanya sebelum usia 25 sampai usia 25 tahun, mana yang lebih panjang. Tapi kalau dia tidak ada karditis begitu ya, jadi dia cukup mendapatkan 5 tahun setelah serangan yang terakhir, atau sampai umur 18 tahun, mana yang lebih panjang. Saya rasa itu mudah-mudahan sudah terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman. Nanti apabila teman-teman menemukan referensi yang lebih baru atau saya ada yang salah, silahkan dikritik di kolom komentar. Ini forum diskusi. Mudah-mudahan ada forum selanjutnya ya. Mungkin lebih enak live kali ya, lain kali. Jadi kita bisa saling berinteraksi, tanya jawab, kita bisa saling menyanggah. Demikian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.